Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam materi yang sudah Anda bagikan. Ini kutipan dari buku Adam Rutherford, A Brief History of Everyone Who Ever Lived, dan kita fokus ke bab 3, Tanah Amerika ini. Sumber ini rasanya kayak mesin waktu genetik ya, membawa kita menelusuri kisah penghuni awal benua Amerika, siapa mereka, gimana caranya mereka sampai di sana ribuan tahun sebelum Columbus, dan gimana DNA purba ini nulis ulang sejarah. Betul banget. Jadi misi kita sekarang ini ya membongkar gimana sih studi genomika ini mengubah secara fundamental malah narasi asal-usul manusia di Amerika. Kita lihat nanti pola migrasi kuno, adaptasi mereka yang wah luar biasa, dan juga ini penting nih, interaksi yang rumit, kadang problematis antara sains modern sama masyarakat adat. Oke. Kayaknya kita bakal jelajahi semuanya ya, dari gua kuno, analisis DNA tulang ribuan tahun, sampai mencoba ngerti ini semua artinya apa buat gambaran besar sejarah manusia. Siap nih melintasi jembatan darat kuno, misteri genom Denisovan, dan kisah kompleks penghuni pertama benua ini. Siap, mari kita mulai. Oke, mari kita bedah ini. Poin pertama yang langsung kelihatan dari sumber ini. Amerika itu udah dihuni setidaknya 20.000 tahun sebelum Columbus. Jauh banget ya. Kedatangan Eropa terus mengubah segalanya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya para pionir ini pertama kali sampai? Jadi, teori yang paling dominan saat ini, yang didukung banyak bukti, itu lewat jembatan darat Bering. Atau Beringia. Penting nih bayanginnya, ini bukan jembatan sempit kayak di gambar-gambar gitu ya. Bukan ya? Bukan, ini daratan luas banget, ribuan mil lebarnya, yang nyambungin Siberia sama Alaska pas zaman es terakhir. Laut kan surut jauh waktu itu. Oke, kebayang. Isinya, ya keras pastinya. Tundra, semak belukar, hutan boreal di selatan, terus di pantainya ada hutan kelp, anjing laut. Nggak gampang, tapi bisa dilewati dan dihuni. Daratan luas ya, bukan cuma jembatan. Oke, itu mengubah gambaran di kepala saya. Terus ada bukti arkeologi yang konkret nggak sih yang mendukung manusia udah ada di sana di periode awal itu? Ada, dan salah satu yang paling signifikan itu dari Gua Bluefish di Yukon, Kanada. Analisis terbaru di sana nemuin bukti aktivitas manusia sekitar 24.000 tahun lalu. 24.000 tahun? Iya, ada serpihan batu sisa bikin alat, terus tulang hewan kayak karibu, mamut, kuda, bison yang jelas sudah diolah manusia. Ini salah satu bukti hunian tertua di Amerika. Jadi, ini nguatin banget gagasan manusia udah di area itu pas Beringia masih ada. Wow, 24.000 tahun lalu. Susah ngebayanginnya. Nah, setelah mereka di Beringia atau sekitarnya, gimana proses mereka nyebar ke seluruh benua Amerika yang gede banget itu? Prosesnya makan waktu ribuan tahun, jelas nggak instan. Diperkirakan nih, dalam rentang waktu sekitar 12.000 tahun setelah kedatangan awal itu, populasi pendiri ini mulai gerak, nyebar ke seluruh Amerika Utara dan Selatan. 12.000 tahun buat menyebar. Lama juga ya? Iya, migrasi panjang inilah yang akhirnya bikin keragaman populasi asli Amerika yang luar biasa itu, jauh sebelum kontak sama Eropa tahun 1492. Mereka adaptasi sama lingkungan yang beda-beda banget, dari Arktik sampai ujung selatan benua. Berarti bukan satu kelompok aja yang nyebar, tapi jadi banyak kelompok beda seiring waktu dan tempat gitu ya? Persis. Arkeologi udah lama ngidentifikasi puluhan budaya unik berdasarkan usia situs, lokasi, teknologi khas mereka, terutama alat batu ya. Nah, sekarang ditambah genetika sama linguistik, gambarannya jadi makin jelas, makin detail soal hubungan antar kelompok dan jalur migrasi mereka. Dulu kan seingat saya ada teori Clovis First yang populer banget, yang bilang orang Clovis dengan mata tombak khasnya itu yang pertama. Gimana status teori itu sekarang menurut Rutherford? Iya, Clovis First. Itu dulu kayak dogma di arkeologi Amerika. Teorinya, orang Clovis, sekitar 13.000 tahun lalu, itu pionirnya, terus nyebar cepat ke selatan. Tapi, teori ini mulai goyah banget dengan penemuan situs-situs pra-Clovis. Oh ya, contohnya? Yang paling terkenal mungkin Monteverde di Chili Selatan. Bukti hunian di sana usianya sekitar 14.500 tahun lalu. 14.500. Itu kan lebih tua dari Clovis. Jelas lebih tua. Penemuan ini benar-benar ngeruntuhin gagasan lama kalau cuma satu kelompok, Clovis, yang nyebar pertama kali di Amerika. Sampai ke Chili 14.500 tahun lalu.
Jauh banget ke selatan dan awal banget. Kalau rute darat lewat tengah benua mungkin masih ketutup es, gimana sih mereka bisa sampai sejauh itu? Apa ini mendukung teori rute lain? Justru itu. Ini nguatin banget argumen buat rute pesisir. Makin banyak ahli sekarang menduga manusia purba itu geraknya ke selatan, pakai perahu, nyusurin pantai barat Pasifik. Pakai perahu, sepanjang pantai gitu. Betul, rute ini ada keuntungannya. Teorinya bisa lebih cepat, terus lingkungan pesisir kan sumber dayanya relatif konsisten ya, ikan, mamalia laut, tumbuhan pantai. Nggak perlu adaptasi drastis terus-menerus kayak kalau lewat darat yang ekosistemnya berubah-ubah. Makanya bisa sampai ujung selatan relatif cepat. Nah, menariknya, setelah era Clovis pun, inovasi jalan terus. Muncul teknologi Folsom sekitar 10.000 SM. Mata tombaknya juga bagus, tapi lebih kecil, mungkin lebih efektif buat buru bison. Sumber Rutherford malah nyinggung kemungkinan para pemburu Folsom ini, saking efisiennya, ikut berperan dalam kepunahan bison antiquus. Bison raksasa itu ya? Wow. Iya, bison purba, yang gede banget. Oke, nah salah satu tantangan terbesar buat nyusun puzzle ini kan langkahnya sisa kerangka manusia purba itu sendiri ya. Contoh La Brea Tar Pits di LA itu menarik. Penuh tulang hewan, tapi kerangka manusia cuma 1 dari 10.000 tahun lalu, itu pun DNA-nya nggak bisa diekstrak. Betul sekali. Kelangkaan ini bikin tiap penemuan jadi super berharga. Tapi yaitu, sering juga jadi kontroversi. Apalagi kalau interpretasi awal beda sama pemahaman yang udah ada atau keyakinan masyarakat adat. Kasus manusia Kennewick atau The Ancient One itu contoh klasik. Yang ditemukan tahun 96 di Washington itu kan? Iya, kerangka 9.000 tahun yang bikin debat panas hampir 2 dekade. Beberapa antropolog fisik awalnya bilang ciri tengkoraknya nggak kayak penduduk asli Amerika modern. Ada yang bilang mirip Caucasoid malah. Wah, itu pasti langsung rame. Banget. Langsung konflik hukum sama suku-suku lokal yang anggap dia leluhur mereka dan minta hak repatriasi berdasarkan NAGPR. NAGPR, Undang-Undang Perlindungan Kuburan dan Repatriasi Penduduk Asli Amerika itu ya, yang ngatur pengembalian sisa leluhur. Terus gimana akhirnya DNA menyelesaikan kasus Kennewick ini? Iya, NAGPR tuh penting banget di AS. Setelah pertarungan hukum dan ilmiah yang panjang, akhirnya tahun 2015 teknologi genetika ngasih jawaban. Analisis genom dari sampel kecil tulang Kennewick nunjukin kalau dia secara genetik paling dekat sama penduduk asli Amerika modern. Oh, jadi terbukti. Iya, khususnya sama anggota suku Colville, salah satu suku yang dari awal klaim dia leluhur dan tinggal di wilayah tempat dia ditemukan. Ini contoh kuat banget gimana data genetik bisa jadi penentu dan negasin hubungan populasi purba dan modern di sana. Selain Kennewick Man, ada temuan DNA purba lain yang ngasih kejutan atau wawasan baru soal adaptasi dan asal-usul mereka? Oh banyak. Genetika purba ini sering bikin kaget. Misalnya, studi tahun 2016 pada genom Inuit di Greenland nemuin sesuatu yang nggak diduga. Jejak DNA Denisovan. Denisovan, kelompok manusia purba itu, di Greenland. Iya, dan bukan cuma jejak biasa. Varian gen tertentu yang kayaknya diwarisi dari Denisovan ini nunjukin tanda-tanda seleksi alam positif di populasi leluhur di Beringia. Contohnya gen TBX15 fungsinya ngatur lemak tubuh. Kemungkinan bantu adaptasi ke dingin Arktik yang ekstrim. Pola mirip juga kelihatan di gen FADS. Ini penting buat metabolisme lemak dari makanan laut. Varian gen FADS tertentu yang umum di Inuit nunjukin tanda seleksi kuat di Beringia lebih dari 18.000 tahun lalu. Nah, yang nyambungin cerita ini, studi tahun 2017 oleh Hunemeyer yang dirujuk Rutherford juga nemuin varian FADS adaptif ini nyebar luas di 53 populasi asli Amerika. Sampai ke Amazon. Iya, dari Arktik sampai pedalaman Amazon. Ini nguatin banget gagasan kalau mayoritas penduduk asli Amerika itu asalnya dari satu populasi pendiri yang sama, di Beringia, yang udah punya adaptasi genetik penting ini sebelum mereka nyebar ke selatan. Penemuan genetik kayak gini luar biasa ya. Tapi, seperti yang disinggung di sumber Anda, penelitian DNA penduduk asli Amerika ini juga buka isu etika yang sensitif banget ya. Penting banget buat bahas ini. Rutherford bener banget waktu nyorot sejarah panjang stigmatisasi, eksploitasi, perlakuan gak adil ke masyarakat adat, yang ironisnya kadang dibenarkan atau diperkuat sama narasi ilmiah atau pseudoscience pada masanya. Contohnya apa aja tuh?
Sumber nyebutin kayak narasi keliru soal penaklukan Moriori di Selandia Baru buat justifikasi kolonisasi, perlakuan buruk ke suku Aleut di Alaska pas PDII, program eugenika di AS yang targetin sterilisasi paksa penduduk asli Amerika sampai tahun 70-an, terus stigma soal kerentanan genetik ke alkoholisme yang nggak berdasar. Ini latar belakang yang nggak bisa kita lupain pas bahas genetika populasi ini. Dan kasus suku Havasupai di Arizona itu jadi studi kasus modern ya, soal gimana riset genetika bisa salah secara etis. Betul. Kasus Havasupai itu pelajaran pahit tapi penting. Tahun 90-an, suku Havasupai setuju ikut riset diabetes tipe 2, masalah serius di komunitas mereka. Mereka nyumbang sampel darah. Bertahun-tahun kemudian, mereka baru tahu kalau sampel itu dipakai buat studi lain, soal skizofrenia, soal asal-usul migrasi leluhur, tanpa persetujuan yang jelas dan terinformasi buat penggunaan baru itu. Wah, itu masalah besar. Banget. Buat Havasupai, topik migrasi leluhur itu punya makna spiritual dan budaya mendalam. Mereka merasa dihianati. Akhirnya, mereka gugat universitasnya dan menang tahun 2010. Kasus ini nunjukin betapa pentingnya informed consent yang beneran, bukan cuma tanda tangan, tapi pemahaman penuh dan berkelanjutan. Penting juga komunikasi lintas budaya yang hormat dan kemitraan sejati antara peneliti dan komunitas. Buat banyak masyarakat adat, DNA itu bukan cuma kode biologi, tapi terkait erat sama identitas, leluhur, tanah. Genetika itu harusnya alat pelengkap, dampingan sama pengetahuan tradisional, dan sejarah lisan. Bukan kebenaran tunggal yang superior, dan partisipan riset itu manusia bermartabat, bukan cuma sumber data. Oke, poin penting banget soal etika ini. Nah, beralih ke sisi yang lebih personal, sumber ini juga nyinggung fenomena tes DNA komersial yang lagi ngetren buat lacak silsilah. Rutherford sendiri, cerita pengalamannya, hasil tes 23andMe-nya nunjukin sedikit DNA penduduk asli Amerika. Ini sering bikin orang penasaran, artinya apa sih? Contoh Rutherford itu bagus banget buat nunjukin kita perlu hati-hati banget interpretasi hasil tes komersial, terutama buat persentase kecil atau klaim leluhur yang jauh banget di masa lalu. Persentase kecil gitu sering di bawah 1%, bisa jadi cuma noise statistik aja, artefak algoritma, atau salah identifikasi. Kenapa bisa gitu? Seringnya karena database referensi yang dipakai perusahaan tes DNA itu bias banget ke populasi Eropa. Populasi non-Eropa, termasuk penduduk asli Amerika yang beragam banget, sering kurang terwakili. Akibatnya, algoritma bisa memaksa cocok sama segmen DNA kecil yang sebenarnya ambigu. Jadi, interpretasi kritis itu perlu banget. Terus gimana soal klaim yang kadang kita dengar, saya keturunan Charlemagne? Misalnya, tes DNA bisa buktiin itu? Atau gimana cara kita paham hubungan sama leluhur jauh? Nah, ini bagian yang menurut saya paling bikin melongo dari pembahasan Rutherford, ngacu ke kerja ahli statistik Joseph Cheng. Tanpa pakai genetika sama sekali, cuma pakai model matematika soal gimana garis keturunan nyebar dan campur seiring waktu, Cheng nemuin kesimpulan luar biasa. Gimana tuh? Modelnya nunjukin kalau titik di mana semua orang Eropa yang hidup sekarang ini punya minimal satu leluhur yang sama itu cuma sekitar 600 tahun lalu. Serius? Cuma 600 tahun? Iya. Mundur lagi ke 1000 tahun lalu, zaman Viking gitu, model Cheng bilang sekitar 80% orang Eropa yang hidup waktu itu dan punya keturunan sampai sekarang. Itu secara matematis adalah leluhur dari setiap orang Eropa yang hidup hari ini. Implikasinya apa? Kalau Charlemagne, abad ke-9, punya garis keturunan yang bertahan, dan dia anaknya banyak, ya secara statistik hampir semua orang keturunan Eropa itu ya keturunannya. Jadi klaim itu nggak spesial sama sekali. Haha, jadi nggak unik dong ya? Nggak sama sekali. Lebih gilanya lagi, model Cheng perkirain leluhur bersama terbaru dari semua manusia di bumi, dimanapun, itu hidup cuma sekitar 3.400 tahun lalu. Seluruh manusia di bumi? Ya, zaman perunggu. Artinya, kita semua ini berbagi leluhur yang sama dari masa itu. Nenek moyang kita bisa jadi petani padi di Cina, penunggang kuda di Eurasia, arsitek piramida, pemburu di Amazon. Kita semua ini satu keluarga besar yang nyambung banget. Itu benar-benar ngubah perspektif soal leluhur eksklusif ya. Jadi, pesan utamanya soal tes DNA komersial buat lacak leluhur kuno ini apa dong? Pesannya, nikmati aja serunya, tapi paham batasannya. Tes ini jauh lebih akurat buat nunjukin Anda berbagi DNA sama siapa sekarang, kerabat dekat menengah, dan di wilayah mana DNA mirip Anda paling umum sekarang.
Ini cerminan sejarah populasi yang lebih baru. Tapi buat nentuin asal geografis leluhur spesifik ribuan tahun lalu, atau buktiin keturunan dari satu tokoh kuno, tes ini nggak bisa diandalkan. Kayak kata Rutherford, hampir semua orang Eropa punya darah Viking. Jadi hasil tes DNA Skandinavia nggak bikin Anda unik. Genetika modern justru nunjukin betapa rumit dan nyambungnya sejarah kita semua. Bukan soal garis keturunan lurus dan eksklusif. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari materi Anda ini, lensa genetika di buku Rutherford itu ngelukis gambaran penghunian Amerika yang jauh lebih kaya, kompleks, dinamis dari yang kita kira dulu. Mulai dari perjalanan etik lewat Beringia, adaptasi genetik luar biasa, termasuk minjem DNA fungsional dari Denisofan, sampai dilema etis mendalam pas sains ketemu sejarah, budaya, dan hak masyarakat adat. DNA ini alat yang kuat banget buat buka jendela ke masa lalu. Tapi kekuatan itu datang sama tanggung jawab besar juga. Dan ya seperti biasa dalam pembahasan kita, ini bukan cuma cerita masa lalu atau orang lain aja ya. Ini kayak cermin buat kita semua, bagian dari kisah besar spesies Homo sapiens. Memahami gimana DNA bisa merekam terus ngungkap lapisan sejarah ini, mungkin bisa sedikit geser cara Anda mandang hubungan antar manusia, konsep identitas, dan betapa dalamnya kita semua terhubung kan? Betul. Sebagai penutup nih, ada satu detail menarik dari sumber yang mungkin bisa Anda renungkan. Rutherford nyebutin penemuan sisa manusia di Gua Nonglin, Cina Selatan. Dijuluki orang Gua Rusa Merah. Mereka hidupnya relatif baru loh, sekitar 14.000 sampai 11.000 tahun lalu. Terus kenapa menarik? Tapi ciri anatominya campuran modern sama kuno. Agak membingungkan. Ada spekulasi mereka ini mungkin populasi hibrida akhir antara manusia modern awal sama Denisofan di wilayah itu. Sayangnya, usaha ekstrak DNA dari mereka sejauh ini gagal. Wah, menarik sekali. Ini jadi nimbulin pertanyaan ya, misteri apa lagi soal keragaman manusia purba, percampuran antar kelompok, jalur evolusi yang nggak terduga yang masih ngumpet di pojok-pojok bumi. Rahasia yang mungkin suatu hari nanti kebuka seiring majunya teknologi genetika purba, sesuatu buat kita pikirkan bersama. Tepat sekali. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.